Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau dipikir-pikir, mestinya orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat, harusnya kan ya bisa membacanya dengan tempo yang lambat. Wong cepat aja bisa, apalagi lambat. Mestinya kan gitu. Karena cepat itu identik dengan kelancaran. Tapi pada kenyataannya nggak demikian. Ada orang yang bisa ngaji cepat, tapi begitu disuruh pelan, malah kacau. Mengapa itu bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, karena ngaji pelan itu butuh kontrol yang lebih besar dan lebih kuat. Orang yang sudah terbiasa ngaji dengan cepat dan gak pernah ngaji dengan tempo yang pelan, itu biasanya kontrolnya kecil dan lemah dan lunglai. Yang saya maksud kontrol di sini adalah kestabilan dan konsistensi ritme. Makanya ada kan orang itu kalau pas ngaji cepat itu stabil. Misalnya, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Tapi begitu disuruh lambat, jadinya malah kayak gini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Nggak stabil, ritmenya itu berantakan. Tapi tenang saja, ini masih bisa diatasi. Caranya adalah dengan kita menggunakan alat bantu. Alat bantu ini nggak usah yang eksternal, kita bisa pakai anggota tubuh kita sendiri. Misalnya, kita bisa pakai jari, kita bisa pakai kepala, kita juga bisa pakai badan. Ini nanti kita gunakan untuk mengontrol ritmenya, biar stabil. Misalnya yang pakai tangan, maksud saya jari. Upayakan jari telunjuk, jangan jari tengah. Dan ini hanya contoh saja, hanya contoh. Nanti untuk praktek benerannya kamu bisa letakkan di lutut atau di paha. Ini biar kelihatan aja. Kamu nggak usah ngetuk yang kayak metronom, nggak. Jadi cuma ngikuti alurnya saja. Misalnya gini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Atau bisa juga pakai kepala. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Atau bisa juga pakai badan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Tapi ini jangan praktekkan pas sholat ya, ini buat latihan aja. Nanti kalau pas sholat ya jangan terus jarinya gini-gini atau kepalanya goyang-goyang atau badannya. Jangan. Kalau sholat ya harus tenang. Nggak boleh terus misalnya Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
itu kebanyakan gerak, nggak boleh kalau dalam sholat itu. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang bisa ngaji cepat kok belum tentu bisa ngaji lambat? Karena ngaji lambat itu, ngaji yang pelan, itu membutuhkan nafas yang lebih panjang. Satu potongan ayat yang dibaca dengan cepat hanya menghabiskan waktu 5 detik. Itu kalau dibaca dengan tempo yang pelan, bisa menghabiskan 10 sampai 15 detik, bahkan 3 kali lipatnya. Sehingga kalau nafasnya tidak diatur, ya nggak kuat. Misalnya gini, ini sama-sama dengan napas yang tidak terlalu teratur. Yang cepat sama lambat, beda. Yang cepat itu insya Allah masih bisa teratasi, meskipun napasnya nggak terlalu teratur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cepat. Jadi napasnya nggak butuh panjang-panjang banget. Meskipun nggak terlalu teratur masih bisa. Tapi kalau dibaca dengan tempo yang lambat terus napasnya nggak diatur, yuk gelagapan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian yang ketiga, kenapa orang yang bisa ngaji cepat kok belum tentu bisa ngaji lambat? Itu karena biasanya orang yang biasanya ngaji cepat terus ngaji lambat, itu fokusnya malah ke nada. Karena memang kalau ngaji cepat itu kan nggak butuh nada yang aneh-aneh, biasa aja udah enak gitu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sudah, yo enak lah. Tapi kalau lebih lambat, dibaca dengan tempo yang lambat, dengan tempo yang pelan, itu nanti mikir, fa-nya enaknya di gimana ini ya? malah fokusnya ke situ gitu. Dan masalahnya kalau terlalu fokus ke nada, itu kadang-kadang bisa berdampak ke tajwid. Tajwidnya malah jadi rusak. Kalau baca cepat itu benar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dilambatin malah jadi kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Matobi'nya jadi kepanjangan. Dan biasanya memang rata-rata di matobi'i. Orang yang biasanya baca cepat terus nyoba baca pelan dan fokusnya ke lagu, itu matobi'nya rata-rata kepanjangan. Termasuk juga mat iwad. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Kepanjangan. Kemudian yang keempat, kenapa ada orang yang bisa ngaji cepat dengan baik terus pas ngaji lambat kok kacau? Karena sebenarnya ada kesalahan saat ngaji cepat itu yang tidak terdeteksi. Ketahuannya itu pas ngaji lambat. Jadi sebenarnya pas ngaji cepat itu sudah salah. Cuma karena cepat itu nggak kerasa gitu. Misalnya yang paling banyak terjadi, ini saya sudah lama meniteni, itu ada di lafadz jalalah sama matsilah qasirah. Jadi lafadz jalalahnya itu dibaca pendek sama matsilah qasirah. Ya benar qasirah, tapi kan mat. Dan itu sebenarnya sudah kejadian saat ngaji cepat. Misalnya kayak gini, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini kan salah sebenarnya. Allahnya itu dibaca pendek. Tapi karena cepat, itu kalau nggak jeli, yo nggak nyadar, baik yang nyimak maupun yang baca. Nanti ketahuannya kalau disuruh baca pelan. Akhirnya ya sama tapi versi pelan. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Begitu pula di matsilah qasirah, tapi bukan yang tawilah. Entah kenapa di tawilahnya enggak, yang di qasirah aja. Min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ini kalau nggak jeli itu nggak terdeteksi. Tapi nanti akan kelihatan jelas banget, cetha banget ketika disuruh pelan. Min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ini sering banget terjadi, bahkan pada orang yang sudah hafal Quran sekalipun, hafidh itu banyak yang bahasanya kayak gini. Dan saya sampai sekarang tuh masih bertakon-takon, kenapa lafzul jalalah dan matsilah qasirah? Mungkin Anda akan menjawab, karena di Quran Saudi itu lafaz jalalah itu fathahnya itu miring, bukan ngadeg.
Dan matsilah qasira itu kasrohnya ya miring, bukan ngadeg di bawah. Masalahnya mushaf yang dipakai itu mushaf Indo standar Kemenak. Tapi ya wallahu a'lam, kalau ditanya orangnya langsung juga nggak tahu masalahnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi latihan. Kita akan baca ayat kursi, kita baca 2 kali. Yang pertama dengan tempo yang cepat, kemudian yang kedua kita baca dengan tempo yang lambat. Kita baca dulu dengan tempo yang cepat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang kita baca dengan tempo yang pelan. Dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi, maka mari kita perhatikan 4 hal yang tadi. Yang pertama, kontrol ritme. Nanti kamu bisa terserah pakai telunjuk atau goyang-goyang kepala atau goyang-goyang badan. Kemudian yang kedua, atur napas. Lalu yang ketiga, jangan sampai terlalu fokus pada nada. Dan yang keempat, yang terakhir, pasang mata dengan jeli. Perhatikan mana yang panjang dan mana yang pendek, terutama pada lafzul jalalah dan matsilah qasirah. Mari kita mulai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.